Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Sudah tahu kalian tentang bilangan bulat? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membandingkan dan memahami mengenai bilangan bulat. Sebelumnya, tahukah kalian berasal dari mana bilangan tersebut? Nah, mari kita saksikan dulu penjelasan pemaparan mengenai sejarah dari ditemukannya angka. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, ada berapa jenis angka yang kalian ketahui? Sadarkah kalian bahwa angka selalu digunakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Jadi apa itu angka? Angka adalah salah satu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan sebuah bilangan. Kapankah kalian terakhir kali menggunakan angka? Apakah ketika kalian membeli cilok, beli bakso, atau ketika kalian menghitung gebetan kalian? Tapi, tahukah kalian bagaimana sejarah angka? Sejarah angka dimulai dari bangsa Mesir yang sekarang ada di dalam piramid. Kemudian, perkembangan angka dilanjutkan oleh suku yang disebut-sebut sebagai suku terpintar di dunia, yaitu suku Maya. Lalu, dikenal pula penomoran dari bangsa Romawi yang biasa kalian gunakan dalam penulisan penomoran makalah ataupun penomoran skripsi. Namun, di balik keragaman jenis angka, timbul banyak masalah. Di antaranya, sistem angka Romawi yang terbatas, sistem angka Mesir yang ribet, sistem angka Maya yang ribet juga. Lalu muncullah seorang ilmuwan muslim, yaitu Al-Khwarizmi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 780 Masehi. Al-Khwarizmi memiliki beberapa hasil penelitian dan buku-buku yang dikarang dalam ilmu matematika seperti menghitung, aljabar, dan geometri. Di antara penemuannya adalah penemuan di bidang aljabar yang akan kalian pelajari pada bab berikutnya. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai guru aljabar di dunia Eropa. Al-Khwarizmi berpikir, bagaimana agar orang di seluruh dunia, terutama umat Islam, agar mudah dalam melakukan perhitungan. Beliau kemudian melakukan penelitian tentang angka-angka yang sudah ada. Kemudian berpikir, bagaimana angka tersebut dapat bersifat universal. Beliau mengadopsi angka ilmiah yang sudah banyak digunakan pada zaman itu. Setelah sebelumnya mengobservasi angka-angka yang umum digunakan. Kemudian, pembuktian yang digunakan di Al-Khwarizmi adalah bentuk angka berdasarkan jumlah sudutnya, seperti angka 1 dengan jumlah sudut 1 dan seterusnya sampai angka 9. Tanpa disangka, ternyata angka tersebut dapat diterima oleh banyak orang pada zaman itu, hingga menjadi populer. Begitulah sejarah panjang tentang angka. Berkat Al-Khwarizmi, kini kalian tidak akan kebingungan membayar tukang bakso, karena bilangan yang kalian gunakan dengan amang-amang tukang bakso adalah sama. Tidak akan saling kebingungan dan saling memahami. Jadi, simbol atau angka digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan atau penomoran. Sekian. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang, kita akan belajar untuk memahami dan mengenal bilangan. Hingga akhirnya nanti kita akan membahas lebih dalam tentang bilangan bulat. Perlu kalian ketahui bahwa bilangan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah
bilangan asli. Lalu yang kedua, bilangan cacah. Yang ketiga, bilangan bulat. Dan terakhir adalah bilangan rasional. Ada yang pernah mendengar semua bilangan-bilangan itu? Untuk lebih mengenal, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli adalah bilangan yang ada di sekitar kita. Contoh, 1 buah bola. Lalu, ada 2 orang. Dan yang ketiga, ada 3 buah kursi. Coba kalian perhatikan. Bukankah tidak mungkin ada 1/2 orang atau 1/3 kursi? Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang benar-benar ada. Secara garis besar, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau pakai 0, dia bukan bilangan asli. Nah, kita lanjutkan. Bilangan yang kedua adalah bilangan cacah. Kalau bilangan cacah, ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi perbedaannya dengan bilangan asli, kalau tadi bilangan asli dimulai dari angka 1, sementara bilangan cacah itu bilangannya dimulai dari angka 0. Jadi kalau bilangan asli ditambah 0 itu bilangan cacah. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Nah, ini akan kita pelajari lebih dalam nanti. Bilangan bulat adalah bilangan asli ditambah bilangan cacah ditambah unsur negatif. Contoh nih. Pertama, di sini ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu kita tambahkan 0 di depan angka 1. Maka dia akan menjadi bilangan cacah. Nah, untuk menjadi bilangan bulat, kita harus menambahkan bilangan negatif di depan bilangan 0. Tahukah kalian bilangan negatif? Seperti ini ya. Dimulai dari negatif 1, terus ke kiri, angkanya semakin besar. Namun, untuk bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Nah, itu dinamakan bilangan bulat. Kemudian yang terakhir adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah gabungan dari semua bilangan yang telah Ibu jelaskan sebelumnya ditambah dengan pecahan. Contoh, misalkan tadi kita tulis dulu ya semua bilangan bulat. Dari negatif 10 ke kanan terus sampai ada bilangan cacah dan bilangan asli. Nah, kita tambahkan bilangan pecahan seperti 1/2, 1/3, dan seterusnya. Maka akan menjadi bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini termasuk bilangan berunsur negatif dan bilangan pecahan. Jadi, ada yang negatifnya juga pecahannya. Negatif 2, 1/2, negatif 2, negatif 1, 1/2, dan seterusnya. Semua itu dinamakan bilangan rasional. Sudah paham tentang macam-macam bilangan? Sekarang kita lanjut kepada bilangan bulat ya. Nah, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Coba kalian perhatikan garis bilangan berikut. Untuk ke kanan itu nilainya lebih besar, sementara semakin ke kiri nilainya lebih kecil. Oke, coba perhatikan contoh berikut. Angka 8 dan 6. Maka 8 lebih besar dari 6. Sementara jika ada negatif 8 dengan negatif 6, maka negatif 8 lebih kecil dari negatif 6. Perhatikan contoh lain. Misalkan, pernyataan berikut ini yang benar adalah A negatif 3 lebih dari negatif 2, B negatif 1 kurang dari negatif 5, C negatif 2 kurang dari 0, D negatif 7 lebih dari 8. Mari perhatikan garis bilangan berikut.
Negatif 3 berada di sebelah kiri negatif 2, maka harusnya negatif 3 kurang dari negatif 2. Yang B, negatif 1 berada di sebelah kanan negatif 5, maka seharusnya negatif 1 lebih dari negatif 5. Yang C, negatif 2 kurang dari 0. Negatif 2 berada di sebelah kiri 0, maka negatif 2 benarlah kurang dari 0. D, 7 berada di sebelah kiri 8, maka 7 kurang dari 8. Jadi seharusnya jawaban yang tepat adalah C, negatif 2 kurang dari 0. Sekian pemaparan dari Ibu. Nah, apa ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi ini, silahkan kalian tanyakan di komentar Google Classroom atau di chat group. Nah, untuk tugas, kalian dapat melihat di tugas kelas. Tugasnya tidak banyak, hanya 3 soal saja. Ibu tunggu sampai pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.